pimpin dulu doa kita hari ini. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada nggak yang masih ingat tentang pelajaran yang sebelumnya? Iya, Bella? Iya, teks prosedur. Berarti masih ingat kan? Apa itu teks prosedur itu? Benar sekali. Kasih atas di sini kita di pembelajaran ini kita akan mempelajari bab berikutnya itu tentang teks eksplanasi. Pernah dengar sebelumnya eksplanasi itu apa? Ya, ini dia tujuan pembelajaran kita pada tahap ini, pembelajaran hari ini. Yang pertama, kamu atau peserta didik itu mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ingat ya? Teks prosedur juga ada kan? Ada. Iya. Yang kedua, peserta didik atau kalian ini harus mampu mempresentasikannya struktur dan kebahasaan teks eksplanasi itu dengan baik dan benar, buat semenarik mungkin, gitu kan? Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kamu harus mampu, itu kan? Ya. Sebelumnya, Ibu terkenal gambar apa ini? Oke, Wina. Iya, ini adalah gambar hujan. Ya, benar sekali. Nah, hujan. Yang kedua, gambar apa ini? Iya, ini banjir, Bu. Ini gambar banjir. Dari gambar ini kita mengambil satu kesimpulan, apa maksudnya? Tentang apa sih ini, gitu kan? Nah, baru kita masuk ke eksplanasi. Ada nggak tidak hubungan gambar ini dengan teks eksplanasi? Ada. Rupanya kita lihat di teks eksplanasi itu apa, gitu kan? Pengertian dari teks eksplanasi itu yaitu tentang merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu topik yang berhubungan dengan sebuah fenomena. Baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial. Sekarang ibu tanya, hujan dan banjir itu fenomena apa? Fenomena alam. Benar sekali. Gotong royong dan demonstrasi itu fenomena apa? Fenomena sosial. Fenomena
ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, lihat ciri-cirinya. Apa itu ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ini merupakan sebuah gambarannya sama kita. Ciri-ciri teks eksplanasi itu yaitu merupakan sebuah informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, itu hal yang dibahas suatu fenomena atau bersifat keilmuan. Yang tadi yang gambar yang kita perlihatkan tadi itu merupakan fenomena alam dan fenomena sosial. Berarti ada dua fenomena yang akan dibahas di teks eksplanasi, yaitu fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, di dalam ciri-ciri itu yang ketiga, sifatnya itu inovatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Ini bukan seperti iklan ya nak, terus bukan seperti paragraf yang lainnya. Kalau paragraf eksplanasi itu merupakan sebuah informasi yang kita muat. Di dalam informasi itu kita dapatkan tujuannya itu berarti Bu, saya nanti kalau misalnya menganalisis sebuah teks eksplanasi atau membuat sebuah teks eksplanasi itu, bisa nggak saya publikkan? Kira-kira bisa tidak? Bisa. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah informasi. Acara dan narasi Ibu. Iya, benar sekali. Ini boleh ya. Acara ada teks eksplanasi. Nah, disinilah nanti kita akan menganalisis. Apa itu menganalisis? Mencari. Berarti menganalisis, kita analisis dulu nanti struktur dari teks eksplanasi. Terus kita analisis juga tentang struktur kebahasaan. Struktur dari teks eksplanasi itu ini dia yang pertama, identifikasi fenomena. Berarti identifikasi fenomena, Bu, itu merupakan paragraf pertama, itu kan? Identifikasi fenomena itu merupakan sebuah latar belakang istilahnya. Mengenai apa teks tersebut atau eksplanasi tersebut. Bu, kalau misalnya hujan, Bu, hujan berarti menceritakan tentang hujan, eksplanasinya seperti tadi kita kembangkan. Berarti di dalam identifikasi fenomenanya buatlah berupa latar belakang. Cari di situ, di teks itu, yang mana yang merupakan latar belakang, ya kan? Berarti di situ di latar belakang itulah disampaikan sebuah identifikasi fenomena. Kalau Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi kita di sini, tanyakan kalau tidak ada, kalau masih kurang paham, baru nanti kita presentasikan ke depan. Ya Bu, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini di sini kami kerjanya. Ini soalnya, ini lembar kerjanya. Ya Bu. Kelompok 2. Karena sudah ada bahan di depan kita masing-masing, kita diskusikan dulu. Kamu diskusikan, analisis dulu tentang pemodelan ini. Pemodelan
modelannya itu apa teksnya? Teks eksplanasinya? Kamu cari coba dan baca ini. Nah, baru di sini nanti kamu cari analisis yang mana merupakan RP. Ujian misalnya dari 6 kata teks kan dari belajar teknis, kata teknis, kata populer, kata apa namanya tadi istilah ilmiah sama. Yang mana di sini merupakan kata teknis, kata yang formal, kan? Kata populer. Ya siap? Ya, Bu. Kelompok satu sudah siap? Siap, Bu. Oke, kelompok dua? Siap, Bu. Ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Di sini yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu selaku guru pembimbing dari bidang studi bahasa Indonesia dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan sekaliannya. Sebelum masuk ke analisis dari struktur teks eksplanasi yang telah kami analisiskan atau yang telah kami kerjakan bersama, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, saya sebagai ketua yang bernama Suryana, teman saya yang bernama Febriani, dan teman saya Umi Zastia. Ya, kami dari kelompok 1 yang akan membacakan analisis struktur teks eksplanasi mengenai pelangi. Di sini yang pertama akan dibacakan oleh teman kita Edi Febriani. Kepada teman kita kami persilahkan. Pernyataan umumnya, paragraf 1 termasuk struktur pernyataan umum karena berisi tentang penjelasan fakta mengenai pelangi secara umum. Dalam paragraf ini dipaparkan mengenai informasi secara singkat dan mengenai pelangi. Alasannya karena menjelaskan tentang pelangi. Selanjutnya yang akan saya bacakan mengenai deretan penjelas. Buktinya, struktur teks eksplanasi berupa deretan penjelas terdapat pada paragraf kedua yang ditandai isi teks yang memaparkan tentang penjelasan terhadap siklus proses terjadinya pelangi yang dipaparkan secara detail. Contohnya atau alasan yang dapat dibuktikan penjelasannya terjadinya pelangi. Selain membacakan hasil dari diskusi kami mengenai analisis teks kebahasaan mengenai teks eksplanasi, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Kepada teman-teman setiap kelompok dipersilakan untuk bertanya. Iya. Kelompok 3. Apakah tujuan keberadaan atau adanya teks eksplanasi?
tujuan atau keberadaan teks eksplanasi itu apa, kan? Iya, benar. Ya, baiklah. Pertanyaan dari kelompok 3 ini, teman kita yang akan menjawabnya yaitu Edi Febriani. Iya, Kepada bagian teman mereka. persilahkan. Kurang connect. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu apakah tujuan keberadaan atau adanya teks eksplanasi? Jawabannya adalah keberadaan teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi yang detail kepada orang lain agar mudah dipahami. Iya, benar sekali. Memang mantap, ya kan? Nanti kalian kalah coba ya. Jangan kalah juga dengan kelompok satu. Kelompok satu ada 3 pertanyaan. Berarti belum ada masukan ya? Belum ada masukan kan? Ini masih pertanyaan, ya kan? Alhamdulillah terjawab sudah oleh kelompok satu. Nah dari sini ibu memikirkan, oh berarti berhasil tentang analisis ini. Kamu Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil dari analisis yang utuh. iya, ini hasilnya. Teks eksplanasi pelangi memiliki 3 struktur teks yang lengkap, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Paragraf 1 termasuk struktur pernyataan umum karena berisi tentang penjelasan fakta mengenai pelangi secara umum. Dalam paragraf ini dipaparkan mengenai informasi secara singkat mengenai pelangi. Struktur teks eksplanasi berupa deretan penjelas terdapat pada paragraf kedua. Jadi itulah hasil dari analisis mengenai pelangi. Iya, kasih apel kelompok 1. Hasil dari analisisnya bahwa di situ sudah lengkap, ya kan? Di situ mulai dari struktur teks eksplanasi itu sendiri, yaitu yang mengidentifikasi fenomena ada, terus sebab akibatnya, dan yang ketiga ulasan. Terus juga demikian juga dengan struktur kebahasan. Persentase kita anggap sudah selesai. Nah, setelah di bagian pembelajaran ini kita pastikan. Nah, menurutmu mampu tidak kamu menganalisis ini? Tidak mampu, ya kan? Dan juga bisa tampilkan persentase tadi sudah juga mampu juga. Nah, setelah pembelajaran hasil persentase ini selesai, kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil mulai dari pertama ibu jelaskan, ibu ambil, ibu buatkan gambarnya, ibu buatkan videonya, kira-kira terus ibu suruh kamu menganalisis, mempersentasekannya. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini? Iya. Setelah pembelajaran ini, saya menyimpulkan bahwa penjelasan dan ciri-ciri teks eksplanasi adalah teks itu merupakan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Iya, fenomena alam dan fenomena sosial. Kelompok 3 ya. Terus di sini ada ibu kasih refleksi. Tahu refleksi itu? Iya, refleksi bagaimana menurutmu tentang pembelajaran ini? Di bagian refleksi ini ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit untuk membuat refleksimu masing-masing. Ya? Apa kira-kira refleksimu tentang pembelajaran kita ini?
Iya. Menarik dan inovatif. Inilah yang kita harapkan. Biar minat kamu itu makin menarik, ya kan? Dan inovatif, ya kan? Itu refleksinya mantap sekali Anissa, oke Anissa. Yang lain ada refleksinya lagi yang mau dicurahkan di sini, dikeluarkan. Iya, Minda. Setelah pembelajaran ini saya merasakan motivasi untuk lebih giat lagi dalam keterampilan menulis teks eksplanasi. Iya. Ini coba ketua-ketuanya dikumpulkan hasil kerjanya, hasil diskusi kita. Nah, berarti di sini kita sudah membuat sebuah kesimpulannya sudah, refleksi kamu juga sudah. Nah, inilah dia struktur eksplanasi itu. Nanti di sini kamu di eksplanasi itu banyak sekali sebetulnya yang dapat kita ambil dari sebuah teks eksplanasi ini, bukan menganalisis saja. Ya kan, dari teks eksplanasi itu kita bisa juga menulis sebuah teks eksplanasi. Ini nanti di pembelajaran berikutnya. Nah, setelah kita analisis, tadi kan kita teks eksplanasi itu bukan kita yang membuatnya kan? Itu teks eksplanasi yang langsung pemodelannya kita terima, kita analisis. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, di KD berikutnya, kita akan membuat atau menulis sebuah teks eksplanasi terstruktur. Iya, apa maksudnya kan? Kita buat teks eksplanasi itu. Kita cari, ada berapa tadi tema teks eksplanasi? Ada 2. Fenomena alam, fenomena sosial. Nah, di situ nanti kita pilih fenomenanya apa, baru ciptakan sendiri tentang teks eksplanasi itu. Setelah itu nanti baru dia menulis teks eksplanasi itu secara struktur, tidak lari dari struktur. Dan dari kebahasaannya juga harus kamu tampilkan di situ tentang kaidah kebahasaan. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, ada tugas per individu. Tulis. Dari buat tugas individunya. Tugas individunya. Ini bukan berkelompok lagi ya. Ya, individu berkelompok udah sama ibu. Ini tugas individu udah. Anak carilah satu contoh teks eksplanasi. Carilah satu contoh teks eksplanasi dan analisislah. Dan analisislah struktur teks eksplanasinya, dan analisislah struktur teks eksplanasinya dan juga kaidah kebahasaannya. Dan juga kaidah kebahasaannya. Nah, itu nanti kerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya itu kita kumpul. Nanti kita kumpul di pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya
menulis teks eksplanasi. Di bagian menganalisis dan mempresentasikan teks eksplanasi sudah Ibu anggap selesai dan sudah Ibu anggap berhasil. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga untuk berikutnya kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dapat bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Apalagi tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Pimpin doanya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah kita melakukan proses belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Iya, demikianlah pembelajaran hari ini dan Ibu ucapkan banyak terima kasih dan Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.